Oke, kalau sudah kita mulai, berarti kita pretest dulu ya. Pretestnya seperti yang kita sudah sepakati minggu lalu. Pretestnya kita bentuknya esai ya, soalnya cuma 2, waktunya 5 menit. Terus bisa ikut pretest kalau sudah nonton video. Ya, videonya berarti yang dua-duanya ya pastinya ya, karena materinya 2. Ya, materinya 2, materinya berarti tentang function sama array. Oke, silakan. Ini password untuk pretestnya. Oke, passwordnya itu ya. Passwordnya pretest B-nya huruf besar. Mute dulu ya, kayaknya ribet dari sini. Oke, pretest boleh nggak nyalain kamera, nanti post test kalau nggak nyalain kamera kurangin nilainya. Pretest boleh nggak apa-apa nggak nyalain ya, nanti pas post test terakhir. Mohon maaf, Bu, izin bertanya. Ya. Izin bertanya. Bu, kan saya udah download videonya, tapi pretestnya itu dia nggak bisa kebuka. Centang dah dia. Tapi bisa lewat chat aja Ibu. Di sini benar-benar ribet deh. Bentar Ibu pindah aja kayaknya nih. Lewat chat ya, coba ya. Nanti gimana? Oke, videonya Bu. Saya download dua-duanya. Berarti sepertinya perlu ditonton dari ini ya, dari Berajah ya. Yang lain gimana yang udah bisa masuk? Iya Bu, harus lewat Berajah dan nontonnya. Dari Berajah berarti ya langsung ditonton gitu ya? Diklik langsung gitu ya? Iya Bu. Gitu Liza? Iya Bu. Oh gitu ya, oke. Oh ternyata harus dicentang, oke. Sama-sama.
Misi, Bu. Ya, gimana? Tetap ke auto save kan kalau kita sengaja biarin habis waktunya. Waktunya habis. Maksudnya kayak udah sengaja tak habisin biar nanti dia tetap ke auto save kan, Bu. Siapa Ridho? Siapa Muhammad ya? Ridho. Bisa udah masuk. Terus Oh, enggak, Bu. Daki udah juga. Yang 5 menit pas ini kayaknya masuk semua deh. Maksudnya langsung masuk. Oke, sudah semua sepertinya ya. Oke, apa namanya, ribut nggak ya? Enggak, Bu, enggak. Enggak, Enggak sih, Bu. Kedengaran jelas suara Ibu. Enggak, Bu. itu kedengeran ya, tapi suara yang lain ada nggak? Ada sih, Bu, kayak ngeng-ngeng dikit gitu. Nggak ada. Enggak terlalu besar, Bu. Iya, enggak terlalu besar. Kerja di depan, jadi di sini sih kedengeran, takutnya ke kalian kedengeran juga gitu. Ada kedengeran nggak? Nggak ada ya? Ada, Bu, tapi sedikit, Bu. Enggak terlalu mengganggu sih, Bu. Keganggu nggak suara Ibu? Nggak? Enggak, Bu. Oke deh. Oke. Kita ini ya, review pretest gimana? Mudah lah. Iya. Cuma gitu aja. Cuma 2 nomor. Esai lagi kan, bebas berpendapat apapun. Ya. Jadi apa namanya, pretest tadi ya. Ada baru 1-2 sih yang Ibu lihat karena yang sudah submit. Kalau jawaban sesuai slide sih nggak salah ya, nggak salah kalau jawabannya sesuai slide. Tapi sebisa mungkin pakai dong bahasanya sendiri, apa kek gitu ya. Masa sih harus ngeplek-plek banget sama slide? Ya, paling nggak apa namanya, ya kasihlah penjelasan sesuai dengan pemahaman masing-masing gitu ya. Masa harus ngeplek banget sesuai slide? Ya, oke. Ada yang seperti itu? Banyak sepertinya. Nggak salah, nggak salah. Tapi paling tidak ada penjelasan yang pakai bahasanya sendiri deh, gitu. Itu lebih Ibu ini deh, maksudnya lebih Ibu hargai daripada ngeplok banget sama slide. Oke. Jadi tentang materi sebelumnya dulu, tentang materi function ya, function dan pindah device. Oke. Tentang function ada dulu yang mau ditanyakan? Function dulu, Ibu tanya dulu yang tentang function. Ada yang masih mau ditanyakan terkait function? Suaranya kedengeran, Bu. Bu, mulai kedengeran suara ribut. Mulai kedengaran, Bu. Baru kedengeran ya? Oke, Ibu pindah. Iya. Iya. Ini sepi kayaknya ya. Sepi? Ada kedengeran? Ya, Bu, sepi. Iya. Enggak, Bu. Sip deh. Tapi agak gelap di sini sebentar. Oke.
apa tadi? Materi function. Ada yang mau ditanyakan? Ini apa kemarin praktikum gimana praktikum? Oke, nggak ada masalah praktikum. Lumayan. Soalnya Ada lumayan. sih soalnya, Bu. Soalnya lumayan, Bu. Apa kemarin dikasih soal apa? Jadi kayak soal anu gitu, Bu. Kayak Pe- menghitung ya, COVID, pengurangan jumlah pasien COVID. jumlah COVID. Terus kalau di tanggal yang bilangan segitiga dia bertambah gitu, Bu. Ya cuma agak ribet di situ. Pengurangan pasien COVID itu berarti pakai rekursif ya? Ya, Iya. tanggalnya itu pakai rekursif, Bu. Terus yang satunya yang biasa. Cuma satu Cuma soal. satu soal, Bu. Oh, cuma Satu satu. soal ya, Sas. Satu soal tapi pakai 3 Soal fungsi. tapi semuanya kepakai. Tapi semuanya ya udah mencakup semua Iya. jurnal itu ya. Iya, Bu. Nanti setelah jurnal kalian apa? Asistensi ya. Iya. Iya. Oke. Terkait aturan gimana? Aturan udah oke ya? Kalau kemarin tuh kan Bu ada sedikit miskom mungkin sama asdosnya. Kan kalau beberapa kelompok tuh ada aja deadline-nya jam 6 sore pas berbuka. Tapi tujuan praktikumnya baru dikeluarin habis terawih jadinya ngumpulin mungkin ada yang pakai tujuan tahun lalu. Ya itu aja Bu. Tujuan dari modul maksudnya Iya Bu, tujuan modulnya. Laporannya, Bu. laporan. Iya. Apanya yang dikeluarin habis terawih gimana maksudnya? Kan deadline laporan itu jam 6 sore pas berbuka. Nah, tapi tujuannya tuh baru dikeluarin pas jam 8:30 malam. Jadinya tujuannya tuh bisa dibilang ada yang kosong, mungkin ada yang pakai tujuan tahun lalu. Oh iya. Sama kesimpulannya jadinya kan, Bu. Tujuannya tuh berarti dari asisten ya? Enggak dari ini ya? Enggak Enggak, kalian Bu. masing-masing ya? Enggak, Bu. Iya, dikasih tujuannya dari asisten, Bu. Ya itu ya, berarti kalau yang lain gimana? Udah oke ya, maksudnya udah disertakan sama asisten ininya jam malam? Jam apa, Bu? Jam malam sudah ada? Sudah sekalian ada di pengumumannya? Udah ada Bu, kalau dia di atas jam 10 tuh dia nggak bisa, tapi kalau ada persetujuan sama asisten bisa. Oke, ya sesuai kesepakatan lebih tepatnya ya, maksudnya jadi harus sepakat benar antara praktikan dengan asisten baru boleh dilakukan di atas jam 10. Ya, jangan sampai juga memberatkan kalian. Oke. Terus apalagi ya yang kemarin? Oh ya, untuk supaya juga kalian semakin rajin untuk praktikum ya, maksudnya mengikuti kegiatan praktikum, di mana karena praktikum ini kan dia itu seperti menggantikan 2 SKS kita ya. Sebenarnya praktikum itu ada 1 SKS sendiri sebenarnya ya, jadi nilainya sangat besar yaitu 30% ya. Jangan sampai kalian rugi gitu ya, tidak mengikuti semua kegiatan praktikum ya. Makanya sepakat antara ibu dengan asisten bahwa kalian kalau misalnya tidak mengikuti kegiatan praktikum dengan baik, kalian akan dikurangi nilainya ya. Itu ya, maksudnya ada pengurangan nilai di bagian-bagian tertentu apabila kalian tidak mengikuti praktikum dengan baik. Karena memang praktikum ini seperti yang Ibu bilang dia termasuk 1 SKS ya, 1 SKS di sebenarnya 2 ya, karena menggantikan menggantikan kuliah kita yang 1 kali lagi ya. Jadi nilainya pun sangat besar, 30% itu seperti nilai UTS ya. Jadi hampir seperti UAS ya kemarin ya kalau nggak salah. Yang kita sepakati sama-sama ya. Jadi jangan sampai kalian ngikutnya asal-asal. Kalau praktikumnya nggak bagus, biasanya berjalan sejajar ya, maksudnya berjalan bersama. Jadi kalau misalnya praktikumnya bagus, di kelas dia pasti bagus ya. Kalau praktikumnya jelek di kelas juga dia pasti ini
Jadi biasanya itu sama, berjalan dia seiring sejalan antara praktikum dengan yang ada di kelas. Ya, berarti antara yang di ibu, misalnya kalian ikut tugas, UTS, UAS, kalau misalnya praktikumnya berantakan di kelas juga pasti kacau. Ya, jawaban, terus apa namanya caranya menyelesaikan masalah atau menjawab soal, biasanya ngaruh gitu, dia saling bergantung antara praktikum dengan yang ada di kelas. Jadi jangan disepelekan praktikumnya ya. Oke, ada pertanyaan dulu terkait praktikum? Atau ada saran mungkin dari kalian? Apa atau ada keluhan? Boleh ya, nanti kalau misalnya kalian punya keluhan silakan boleh japri ibu. Permisi Bu, Ya. untuk tadi pretestnya saya belum pretest karena Zoom saya gangguan Bu, dan baru masuk jam 8.30. Waduh, kemana toh jam 8.30 baru masuk masih. Dia gangguan Bu, gagal kemarin pakai Zoom buat ngatur Bu, foto PKMTI, terus nggak ada mau masuk lagi akun Zoom yang satuan. Oh, sebentar Ibu lihat dulu ya, apakah masih dibuka enggak ini pretest sampai jam berapa ya Ibu? Coba dicoba. Ini siapa? Holilul ya? Ya Bu, Halilul. Oke. Mohon maaf Bu, saya juga Nadia Mara baru bisa join 8.40 tadi. Oke, dimaafkan sekali ini. Sampai 8.45 tuh Ibu buka. Sebentar, berarti Ibu harus ngedit lagi nih. Kalian sudah siap di berajahnya tapi ya? Berajahnya Bu. disiapin dulu. Udah Bu. Oke, silakan boleh dibuka. Passwordnya masih sama seperti yang tadi, pretest B. Pretestnya nyambung, B-nya huruf besar, nyambung semua. Ya, oke, kalian boleh mengerjakan yang belum pretest. Yang sudah, sekarang kita masuk ke materi array. Gimana? Ada yang mau ditanyakan terkait array? Ada yang mau ditanyakan array? Array ini mungkin lebih mudah ya. Maksudnya karena kalian sudah pernah dapat juga yang string. Maksudnya mungkin kalian sudah pernah baca-baca sendiri terkait string ya. Gimana? Ada pertanyaan terkait array? Saya Bu izin bertanya Bu. Silakan. Jadi di sini pada pengisian daripada nilai array itu kan kita bisa menggunakan for loop. Nah, jika nilai elemennya atau loopingnya itu kita mulai dari tidak sama dengan 0, misalnya 1, 2 atau yang lain, pokoknya lebih dari 0, apakah nilai daripada elemen sebelumnya itu 0 atau bagaimana? Terima kasih. Oh, jadi maksudnya I-nya ini maksudnya? Iya, Bu. Kalau I-nya kita mulai dari 2. I-nya misalnya lebih kecil 10. I++. Terus in-nya I, ini misalnya I kali 10. Sebenarnya bisa aja, berarti kan tetap aja dia dimulai dari 2 kalau kita lihat di sini. Ya, jadi yang terisi indeks ke berapa? Indeks ke berapa kalau dari misalnya kan ini ya. Sebenarnya oke, Ibu jelaskan dulu cara kita membaca ya. Cara kita membaca untuk mengisi array ini kan kita mulai dari karena pengisiannya adalah mau ngisi dari Ibu tanya dulu, berarti kalau array itu kita mulainya dari indeks ke berapa? 0 atau 1? 0. Oke, array kita mulai ya, itu harus diingat bahwa array itu kita mulai dari indeks ke 0 ya.
Jadi ini kalau seperti ini ada variabel dan ada array seperti ini, kita bacanya tap in ke i, ya, ke i. Jadi kita anggapnya saja ini dia ke i. I-nya dimulai dari berapa? Ini kalau di sini kita lihat dia dimulai dari 0. Berarti ada variabel tap in, ya, variabel tap in ke i yang kita mulai dari 0, ya. Berarti yang ke 0 nanti isinya adalah I kali 10. Tadi I-nya berapa? 0 ya. 0 dikali 10. Berarti di indeks ke 0 itu isinya adalah 0. Ya. Jadi di indeks ke 0 isinya adalah 0. Dari mana dapat 0 ini isinya, Bu? Ya ini, tadi ada I kali 10. Ya. Nah, sekarang kita berjalan karena tadi I-nya 0. Berarti kan dia akan nambah, ada increment, I-nya jadi 1. Berarti kita akan lihat tap in ke 1, ya. Tap in ke 1 itu berarti isinya kan 1 dikali 10. Berapa berarti? 10. Ya. Berarti di indeks ke 1 isinya ada 10. Ya, coba kita gambarkan deh. Insert table. Ini berarti 10. 9 berarti ya. Nah, coba kalau misalnya kita punya di sini, ya. Kita cek, bentar Ibu lihat. Belum bisa ngeklik pretest. Nah, kenapa tuh yang nggak bisa ngeklik pretest? Kasih tahu temennya. Belum kelar nonton video. Tuh. Sudah Bu, di sini tulisannya sudah bisa mengikuti pretest dengan mengklik link di atas, tapi linknya nggak bisa diklik tetap. Hah, masa? Centang dia deh bisa videonya. Centang aja dia. Udah. PDF-nya juga. Ya udah semua. Tapi pretestnya kebuka ya. Pretestnya kebuka nggak? Enggak, Bu. Nah dia bisa nggak? Nadia? Udah Bu, udah bisa. Tadi ngeklik ini dulu soalnya ternyata harus diklik dulu yang videonya itu. Tuh, ikutin tuh, Holelol. Oke, ya kita balik lagi. Berarti Holelol sama Nadia diselesaikan dulu masalahnya. Ya, kalau Nadia udah bisa tuh Holelol tuh gimana tuh? Oke, kita ini ya. Jadi kita kan tadi punya variabel tap in ya, di mana dia adalah array ya, di mana berarti kalau mau mengisi array itu otomatis kita punya ini yang akan kita isi adalah dari 0 sampai 10 ya. 0 sampai 9 berarti ya. Berarti ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Anggap saja ini array ya, kita punya array di mana array ini kita akan mulai dari indeks ke 0 ya. Jadi indeks ke 0 di sini kita anggap saja yang pertama kali di sini adalah indeks ke 0 ya. Jadi anggap saja di sini dia adalah yang pertama adalah indeks ke 0. Di atas sini ya, di atas sini ada indeks ke 0. Nah, indeks ke 0 ini berarti tadi isinya adalah berapa? 0. Oke, indeks ke 1 berarti isinya 10. Indeks kedua 20. Indeks ketiga 30. Terus indeks keempat 40. Indeks kelima 50. Indeks keenam 60. Indeks ke-7 70. 80. Kurang berarti ya. Sampai berapa kita melakukan for? Sampai
Dari 0 Sampai 90. Sampai 90, ya. Bu. Oke, kita tambahkan berarti ya, kita tambahkan di sini berarti indeks ke berapa terakhir? Ya, indeks ke 9 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. 0 sampai indeks ke 9 kita punya ada angka 0 sampai 90 di situ ya. Oke, silakan yang mau ganti device. Nah di sini berarti tadi kalau pertanyaannya Iza ya, kita misalnya akan mulai dari indeks ke-2. Maksudnya for-nya dimulai dari I sama dengan 2. Berarti kalau misalnya yang terjadi adalah mengisinya dari I kali 10, berarti ini kan indeks kedua ya. Indeks kedua di sini ya, berarti ya. Jadi indeks kedua di sini isinya berarti adalah 20 gitu ya. Nah, dia tidak akan pastinya mengisi dari indeks ke 0. Jadi dia mengisinya dari indeks kedua. Kalau kita mau misalnya mau mengisi dari indeks ke 0, ya berarti ini kita tinggal kurangi aja 2. Sama aja kan ya? Ya, jadi kurang lebih seperti itu cara kita mengisi array. Ya, jadi kalau misalnya ini kita mulai berarti dari indeks ke 0, ya berarti kita di sini boleh dimulai dari ke 0, tapi kalau di sini tadi izananya saya kalau mulai dari 2, ya udah di sini berarti dikurang aja 2 kalau mau keisi yang indeks ke 0. Ya. Bu, berarti indeks yang ke 0 sama indeks yang ke 1 itu nilainya 0 ya? Kalau yang dilakukan seperti ini. Tergantung ya. Tergantung dari apa yang mau diisi. Iya. Kalau misalnya Iza ngisinya misalnya I ditambah 10, ya berarti isinya 10. Ya, tergantung apa yang mau diisi. Cuma cara kita mengakses indeksnya ada di sini, di ke-nya ini, di kurung sikunya ini. Ya. Apa namanya, kegunaannya for-nya untuk apa, Bu? Hanya untuk menambah, maksudnya mengulangi indeksnya saja. Ya, jadi hanya untuk mengakses indeks yang dari 0 sampai berapa. Ya, dilambangkan di sini dengan I. Kalau kalian mau pakai variabel yang lain boleh. J, K, L, M, N, dan lain sebagainya boleh. Berarti di sini juga harus mengikuti. Ya, di sini juga berarti harus ngikutin apa variabel yang dipakai di sini supaya dia bisa keakses atau dia bisa diisi. Oke. Kenapa pada ganti device itu maksudnya dari HP ke laptop atau laptop ke HP? Oke. Gimana? Oke, Za? Iya, Bu, bisa dipahami. Terima kasih. Iya, sama-sama. Bu, apa namanya, berarti elemennya array ini nggak boleh sama gitu, Bu? Atau boleh ada yang sama? Maksudnya? Kan kalau ini kan 0, 10, 20, 30, kayak gitu, Bu. Kalau misalnya elemennya itu udah diiniin langsung gitu, Bu, udah di, apa sih namanya, dideklarasiin. Itu udah, misalnya bisa nggak dia 1, terus 2 gitu, Bu? Bisa. Bisa ya. Jadi kayak ada di slide ini juga ada contohnya kan, kalau nggak salah di mana ya. 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 Ini yang array itu. Array 2 dimensi, yang array 1 dimensi. Nah ini. Ini kan ya. Jadi kalau misalnya kita punya 3 ya, 3 isinya ya, isinya ini ya, yang ingat yang di dalam sini adalah isi array ya, isi array ya. Jadi ini 3 berarti dia akan dimulai dari indeks berapa? 0 0 sampai 2.
2. Oke ya, dari 0 sampai 2 ya, itu sudah mengerti. Berarti kalian jadi tinggal ngisi aja tuh. Yang berarti di X ke 1 isinya adalah 5. Ya, maksudnya X ke 0, indeks ke 0 ya, isinya adalah 5. X indeks ke 1 isinya adalah 3 dan X ke 2 isinya adalah 7. Ya. Jadi ini isinya 3, tapi indeksnya tetap dia dari 0 sampai 2. Ya, dari 0 sampai 2, X ke 0, berarti kita bisa isi sama dengan 5, X ke 1 isinya 3, X ke 2 isinya 7. Ya. Oke. Tadi yang ditanyakan gimana berarti? Ini Bu, misalnya isinya ini 5, 5, 7 gitu Bu. Berarti boleh juga kayak gitu? Boleh. Berarti 0 sama ke 1-nya sama gitu? Boleh. Nggak ada masalah kalau isi ya. Isi itu boleh kita lakukan apapun. Ya, boleh kita lakukan mau ditambah, dikurang, dikali, dibagi, ya, boleh. Di apapun aja boleh. Ya, jadi boleh kita mau isi 5, di sini 5 lagi, terus 7 boleh, ya. Bebas. Kalau kita misalnya mau deklarasikan array-nya seperti ini. Ya, kalau misalnya enggak, kayak tadi kita mau ngisi sendiri, ya, misalnya ngisi sendiri, caranya adalah seperti ini tadi. Ya, kita bisa lakukan pengisian array-nya dengan cara seperti ini. Oke? Gimana? Siapa tadi yang nanya? Alita ya? Iya Bu, udah Bu. Oke. Sip. Ada lagi pertanyaan? Terkait array, ini masih array satu dimensi, ya. Jadi array satu dimensi ini pokoknya yang berpengaruh itu adalah indeksnya ya. Indeksnya kita ingatlah bahwa array itu indeksnya dimulai dari 0 ya sampai kalau misalnya isinya 10 berarti 0 sampai 9. Ya. Kalau isinya 10 ingat berarti dia 0 sampai 9. Nah, di situ juga ada keterangan yang Ibu sudah kasih, jangan mengakses elemen indeksnya yang berada di luar definisi. Ya, jadi kalau misalnya isinya 10 ya, berarti indeks ke-10-nya malah nggak ada. Ya. Jadi indeks ke-10 malah tidak ada, ya, berarti dia hanya dari indeks 0 sampai 9. Ya, jadi jangan membaca elemen yang belum diisi nilainya. Ya, itu dia untuk array ini. Jadi kalian kalau misalnya isinya 10, jangan membaca indeks ke-10. Otomatis dia selalu akan berkurang 1. Ya, jadi dia isinya berarti 0 sampai 9 walaupun dari isi tetap 10 tapi indeksnya 0 sampai 9. Ya, jadi dia tidak akan bisa mengakses indeks ke-10. Itu ya. Oke. Sip. Ada lagi pertanyaan? Ini untuk yang array satu dimensi. Ya, jadi ini untuk ngisi. Ya, jadi kalian kalau misalnya mau langsung isi out juga boleh. Ya, di bawahnya ini misalnya kalian mau tuliskan si out-nya langsung silahkan. Ya, nggak ada masalah. Cuma ini supaya lebih ngerti aja. Jadi Ibu pisahkan. Untuk ngisi array-nya pakai ini. Untuk membaca dan menuliskan isi array ke layarnya pakai yang di bawah ini. Ya, sama aja sebenarnya. Ya, jadi dia langsung tadi langsung menampilkan yang tadi ya, ada 0, 10, berapa? 0, 2, 10 ya dulu ya, 0, 10, 20, sampai 90. Ya, di sini. Oke. Bu, saya izin bertanya. Silakan. Misal Bu, nih saya mendefinisikan, saya deklarasi variabel char A dengan indeks 4. Nah, terus saya minta user memasukkan sebuah
kata tapi Bu, apakah dia bisa berisi kata Bu? Bisa. Nah, misalnya sekarang saya minta user memasukkan kata saya. Nanti saya buat terus kontrol select apa namanya? Select kontrol itu selection control itu apa namanya. Nah, jika dia memasukkan saya nanti keluar benar, tapi kalau dia else maka dia salah. Tapi kok saya itu bisa nanti ketika saya user masukkan saya itu bisa hasilnya benar Bu. Masuk ke if itu. Saya udah coba sih Bu, tapi Oke, dia nggak oke, bisa. coba kita coba lebih baik ya, betul, di share screen misalnya Yaki ada. Iya Bu. Disable Bu. Belum ini ya, belum diizinkan. Sorry. Iya Bu, disable. Oke, sudah. Sudah kelihatan Bu. Nah nih Bu, misal saya buat char B sama dengan 4. Berarti nanti saya minta masukkan apa gitu kan, B, C-in. Nah jika dia saya, maka dia benar. Terus kalau dia kamul atau else saja, tadi saya buat else dulu, saya else. Oke, terus nggak bisa ya? Terus saya coba lagi. Coba dijalankan. Saya. Itu salah Bu. Salah. Kira-kira di manakah kesalahannya? Ada yang tahu? Kita bahas sama-sama dulu. Memang nggak bisa Bu. 5 karakter coba Ki. Coba ya. Oke, sayap dah. 5. Enggak, maksud Katanya saya apa? inputannya pakai 5. Oh, ini mana? Oh, di sininya tetap 4. Ya? Gimana maksudnya, Zah? Enggak sih, benar sih itu yang tadi itu. Tapi mungkin karena dia itu berupa karakter, jadinya if-nya itu enggak jalan ya. Betul. Berarti kurang apa kira-kira? Kalau pakai string baru bisa. Nah, betul. Iya, string sih bisa. Berarti emang nggak bisa ya kayak pakai ini. Pakai string aja kayaknya. Coba pakai string. Satu karakter bisa deh. Ya, maksudnya kalau cuma A aja atau B aja mungkin bisa. Masih bisa kalau pakai string. Benar. Oke, berarti emang nggak bisa. Oke. Coba tadi kalau misalnya yang char B sama dengan 4, terus B-nya kita ganti A aja misalnya gitu. Biar tahu bedanya. Char Terus misalnya B bukan sama dengan saya, B sama dengan A berarti misalnya. kok pakai cuma satu karakter anu aja Bu ya? Oke. Nggak mau? Pakai petik 2 Petiknya cuma 1. Petik 2 itu. Oh ya. Salah. Ya, kok bisa? Oke. Apa kira-kira? Enggak, kalau gimana ya? Kalau menurut saya itu yang dikomparasikan itu nanti nilai tabel ASCII-nya itu. Kalau kita mau mengakses hurufnya gimana? Ditaruhkan aja B indeks ke 0 misalnya. Iya sih, ini kalau gini Coba. 4. Tapi kalau di sini juga 4 pasti bisa deh kayaknya. B indeks ke 0 ya, coba.
if B indeks ke 0, Yang di sininya nggak perlu CN lah. mau? Nah. Benar. Berarti dia harus keisi ya, maksudnya dianggap diisi di indeks ke 0 berarti ya. Mungkin bisa, mungkin nih. Belum pernah nyoba juga Ibu. Mungkin bisa kalau misalnya tadi kita nyoba char B4 ini, berarti yang kita if itu B dari 0 ke 4 berarti. Berarti looping gitu, Mbak. Dicek berarti per indeksnya. Tapi belum tahu juga karena dia berarti ngeceknya per indeks ya, misalnya S, A, Y, A gitu. Nah, itu boleh dicoba. Berarti 0 sampai 4 ya, indeksnya dulu di ini ya. Dicek dulu satu-satu, kalau iya berarti benar. Kalau mau pakai char. Berarti bisa pakai dan berarti kayak itu jadinya Bu ya. Ya bisa juga if B sama dengan S gitu ya, jadi satu-satu tetap ya. Boleh dicoba kalau misalnya ini. Oke. Coba kalau 2 aja mau nggak? Oh, nanti masukin sa doang berarti Bu. Masukinnya berarti S sama A. Betul ya, berarti bisa. Berarti dia harus ngecekin per indeks ya, jadi S. Kalau mau pakai char. Tapi memang makanya di array ini juga kita kasih string supaya dia langsung membaca aja sekalian ya, nggak usah pakai membaca persatuan seperti ini. Baik, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Stop share, Bu. Terima kasih, Jaki. Gimana teman-teman yang lain? Array 2D udah oke? Array 2 dimensi. Ya, jadi kalau array 2 dimensi seperti yang kalian lihat di situ, di slide juga ya, array 2 dimensi ini dia pokoknya yang paling ini, yang paling direpresentasikan adalah baris dan kolom ya. Jadi dari barisnya dulu baru kolom. Nah, ini kalau misalnya dia seperti ini berarti dia yang kita isi adalah dari indeks 0,0, 0,1, 0,2 dan seterusnya ya. Kalau misalnya dia di sini punya barisnya 3, kolomnya 4. Ya. Jadi tetap yang diisi adalah dari pojok kiri 0,0, 0,1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, jadi kalau di array 2D seperti ini. Array 2 dimensi yang direpresentasikan adalah baris dan kolom. Ya, jadi kalau misalnya kita punya ini ya, jadi kita punya misalnya yang seperti ini, yang diisi mana ya tadi? Ada yang sudah, nah ya seperti ini ya. Berarti yang diisi adalah dari barisnya dulu ya, baris indeks maksudnya indeks 0,0, 0,1 ya, dari barisnya dulu ya, jadi baris ke kanan, baris dan seterusnya. Jadi yang diisi di sini 5, 20, 1, 11 ya. Untuk mengaksesnya berarti dia kalian hanya matriks ke 0,
koma yang di sini ke 0 berarti isinya 5, 0 ke 1 isinya 20 dan seterusnya. Ya, berarti ini caranya untuk mengisi yang array berdimensi 2 atau 2 dimensi. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau mengakses nilai 67, berarti kita mengakses gimana? Matriks ke berapa? Variabel matriks ke berapa? 1, 2. 1, 2 ya, ke 1,2. Ya, jadi ini nanti akan muncul 67. Oke. Ada pertanyaan? Array 2D? Bu, untuk yang di string ini ada di contoh. Nah, ini Bu. Apa namanya? Ini emang bisa gini cara anunya, cara apa mendeklarasikan cara yang kedua itu, Bu. Char Bisa. my name tapi nggak ada indeksnya. Nggak ada isinya ya. Heeh. Nah, di sini nih boleh kita tulis nggak ada isinya. Itu pada saat misalnya kita nggak tahu kira-kira panjangnya sebanyak apa. Kayak misalnya char alamat misalnya ya. Kan nanti bebas ya orang mau ngisi pendek-pendek atau panjang-panjang boleh ya. Jadi boleh kita isi kosongan. Kosongan ini maksudnya adalah dia boleh ngisi sampai tak terhingga. Ya, tapi kalau menurut Ibu sih ini biasanya yang kosongan ini dia akan menghabiskan banyak memori. Ya, jadi lebih baik kita batasi. Kayak misalnya nama misalnya kita batasi sampai 35 huruf aja misalnya, setelah itu dia nggak bisa. Alamat mungkin cukup sampai 100 aja misalnya, 100 indeks boleh. Ya, jadi sebenarnya ini kosongan ini maksudnya adalah dia ini boleh tak terhingga, jadi dia boleh menuliskan sepanjang-panjang yang dia mau. Ya. Tapi itu biasanya akan ngaruh ke memori walaupun nggak banyak ya. Namanya ini yang nggak banyak paling ukuran KB atau byte-nya aja sih. Nah, dia harus langsung diinisialisasi, Bu, langsung didefinisikan. Enggak. Boleh ini misalnya dihapus. Berarti bisa di-chain caranya nanti. Bisa. Nah, berarti misal kalau kita pakai yang ini ke kasus yang tadi itu kira-kira bisa nggak ya, Bu? Ya, coba. Tetap dia tapi ya, maksudnya tetapnya itu adalah dia tetap dimulai dari indeks ke 0 tetap, tapi panjangnya sampai sepanjang-panjangnya. Oh, oke. Gitu. Sama aja sih, nggak bisa berarti. Oke. Dia sama aja ya. Cuma ya itu dia sepanjang dia mau deh gitu. Jadi misalnya kalau alamatnya dia nulisin dari ada desa apa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, misalnya dia kayak gitu sampai provinsinya dia masih kecakup gitu, misalnya lebih dari 100 gitu ya, lebih dari 100 karakter, dia masih bisa ditampilkan kembali gitu. Oke. Ya, ini ya. Jadi sama tetap dia ngisinya per indeks gini ya. Yang terakhir pastinya yang dilakukan adalah ada nulnya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Enggak ada? Nah. Ini berarti kita punya, kalau yang dari contoh di sini kita punya harinya, barisnya ada 7, kolomnya ada 10. Ya. Berarti yang ini dia akan masuk di barisnya aja gitu ya. Cukup di barisnya doang nih masuknya. Masih ada di indeks ke 0. 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Ya. Nah, jadi dia ini yang keisi cuma baris atas doang, yang bawahnya kosong. Ini ada beberapa daftar fungsi untuk string. Oke. Ini ada beberapa contoh soal.
Boleh, kalau ada yang mau mencoba sambil kita menunggu mungkin 15 menit lagi lah kita bisa ini ya, kita bisa apa namanya memulai post test. Silakan. Ada yang mau mencoba? Kalau mau mencoba boleh booking seperti biasanya. Ibu tunggu. Dicoba. Boleh booking, ini program aja langsung ya, mencari bilangan yang terbesar dari nilai rata-rata dari array bilangan real yang sudah ditentukan isi atau elemennya. Jadi ini misalnya kalian punya apa namanya bilangan, misalnya 3 bilangan, ada 9, 10, 11. Nah itu tapi dimasukkan ke dalam array. Nah dia berarti akan mendefinisikan berarti array di indeks kedua dia yang paling besar. Ya, misalnya. Terus yang kedua ini input sembarang bilangan bulat dari user dan berulang ya. Terus simpan ke dalam array. Jumlah bilangan maksimal yang dapat disimpan adalah 10. Ini gampang nih, nomor 2. Bebas. Ya, maksudnya bebasnya itu adalah nilai bilangannya ditentukan oleh user. Silakan yang mau booking. Sekalian nyoba latihan. Kita bisa pakai sampai jam 9.35 deh. Contoh soal nomor 2. Oke. Boleh langsung kalau mau share screen. Oke, silakan yang mau share screen langsung aja ya. Iya, Bu.
Yang lainnya gimana? Ada yang mau booking lagi? Silakan. Seperti biasa, sudah ada catatannya. Bisa udah? Belum, Bu. Masih nyoba. Masih nyoba. Oke, yang lain gimana? Ada yang booking? Ayo dong. Habis waktunya nanti nih. Yang lain nggak ada yang mau ya? Yang contoh soal nomor 3, yang terdapat 2 array, elemennya sebagai berikut. Jadi menjumlahkan elemen yang bersesuaian. Jadi misalnya di I3 itu ditambah dengan yang di B2, 6 dan 4 ditambah 4 dan 6, 8 dan 8, dan seterusnya. Oke, boleh. Alicia mau nomor 1. Alicia udah? Boleh langsung share screen kalau udah? Iya, Bu. Oke. Udah kelihatan, Bu? Nanti, oke, sudah. Kan pertama-tama kan kita masukin integernya 10, array-nya 10, yang dimana saya masukin nilainya random 1, 2, 3, 4, 5, 5, 3, 4, 7, 9. Terus kan saya inputin banyak data. Misalkan kita mau ke apa namanya, ke isi yang ke-9 atau enggak 8 gitu, Bu. Terus for in 1 sama dengan 0, I sama dengan 0, I lebih kecil dari jumlah, kita incrementkan. Terus ini kan lagi kita for in I sama dengan 0, I lebih kecil dari jumlah, terus incrementkan. Di sini untuk apa namanya, Bu, untuk menginputkan slot keberapa kita mau isi, kita mau tentuin gitu, Bu, sampai slot keberapa. Terus untuk di sini untuk mencari nilai maksimal, dan jika I sama dengan 1, misalkan slot pertama, maka nilai maksimalnya yaitu angka di slot pertama. Jika tidak, maka data lebih besar daripada maksimal. Terus jadinya kayak gini, Bu. Kalau di run hasilnya, misalkan kita mau kelihatan hasil runnya, Bu? Belum. Bentar. Itu ada for dalam for ya? Enggak ya? Oh, dia ada beberapa for. Iya, Bu. Yang jumlah untuk yang I lebih kecil jumlah untuk apanya ya? Yang paling atas, for paling atas. Yang ini, Bu. Ini kan apa namanya? Ini biar nilai I-nya itu
apa namanya deh? Biar nilai I-nya, soalnya langsung ditutup itu. Oh iya, tadinya ada anu Bu, tapi karena hasilnya nggak bisa, jadinya saya tambahin aja Bu. Oh, alah. Coba, ya mungkin apa ngaruh nggak dengan ini? Coba saya Jawabannya. dulu Bu. Saya stop share screen dulu Bu, mau share semuanya. Coba ya di run Bu. Nggak bisa. Nggak bisa kalau dihapus yang tadi itu Bu. Nggak bisa. Iya. Wow. Nah ini karena banyak data jumlah. Banyak data terus masuk ke jumlah. Itu ngaruh nggak? Kalau misalnya data ke I, itu CMD-nya belum dikeluarin. Yang apa yang dikeluarin? CMD-nya belum dikeluarin. Yang mana? Itu CMD-nya. Yang akhiran yang tadi tuh, keluarin dulu. Di close. Coba ya Bu. Bisa dia. Misalkan kan kita mau sampai slot 9 Bu. Jadinya nilai maksimumnya 7, terus nilai rata-ratanya 3. Jadinya slot ke 10 nggak ikut dia Bu. Itu sih. Nilai rata-ratanya 3. 3 itu didapat dari? Kan nih, total ditambah data yang kita masukin Bu. Maksudnya 1, 2 itu ditambahin. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 7. Oh, berarti rata-rata ya. Ada disuruh rata-rata enggak? Iya, Bu, disuruh. Oh iya, ada nilai rata-rata. Oke. Ya, coba ntar Ibu lihat dulu. Berarti yang dilakukan adalah ini yang pertama, for yang pertama untuk ngisi ya. Untuk ngisi datanya. Terus for yang kedua itu untuk nyari maksimalnya ya. Iya. Terus yang yang ini untuk mencari nilai maksimalnya. Data bisa max sama dengan maksudnya. Yang lain gimana? Bu, saya juga mau nanya. Misalkan kalau kita kalau kita nggak deklarasiin yang untuk nilainya 1, 2, 3, 4, 5 nih, kenapa nggak bisa harus ada fungsi random gitu Bu? Masa nggak mau data 10 gitu nggak mau? Data 10 isinya nggak mau? Tanpa isi? Iya, tanpa isi Bu, nggak mau kalau nggak ada fungsi random gitu. Mungkin berarti kita perlu masukin ini data berarti. Yang kayak misalnya kita nginputin data, misalnya datanya kita mulai misalnya misalnya kita mulai yang pertama, pada saat kita memasukkan data yang pertama, dia akan masuk ke data ke 0, data indeks ke 0. Jadi kita masukkan dulu, kalau nggak ada isinya, memang yang apa yang mau dibandingin kan? Nah, berarti kita harus masukkan secara manual. Maksudnya adalah masukkan dari user. Ya, dinamis ya. Kalau ini kan statis anggapan karena dia udah ada deklarasinya. Sedangkan kalau misalnya kita masukkan dari user, berarti kita nge-for dulu. For-nya isinya adalah yang tadi, mungkin bisa dipakai for yang tadi. Nah, isinya adalah yaitu dimasukkan ke dalam datanya masing-masing. Jadi misalnya
data ke I itu kita mulai misalnya dari 0 sampai 10 ya, for I sama dengan 0, I lebih kecil sama dengan 10, I plus plus, lalu kita masukkan si out ya, si out dulu, si out-nya berarti masukkan data ya, masukkan data ke I berarti ya, data pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, nanti setelah itu dia akan di C-in-nya adalah data ke I. Ngerti maksudnya? Iya, Bu. Jadi kita pakai tadi yang for yang Alicia ilangin, terus kita pakai lagi isinya, tapi ada isinya tuh di dalamnya ya. Isinya adalah si out masukkan data, C-in-nya adalah dia masukkan, berarti dia akan masuk ke data ke I ya, data ke I kayak gini berarti ya. Ini C-in-nya isinya berarti ini. Saya stop share screen ya, Bu. Oke. Oke, karena udah 9.36, boleh Iza udah selesai belum? Iza? Iya, Bu, udah, Bu. Udah, oke. Terakhir ya Iza deh nih. Setelah itu kita ini ya, setelah itu kita post test. Sudah? Kok lama, Za? Share screen. Oke, udah kelihatan? Ya, udah kelihatan. Yang nomor 2. Jadi kan contoh soal nomor 2 itu kan jadi terdapat dua matriks sebagai berikut, yaitu matriks A dan matriks B dengan isi yang sudah ditentukan. Dan kita disuruh untuk membuat algoritma dan program untuk menghitung penjumlahan setiap elemen matriks A dengan B, lalu menyimpan hasilnya ke dalam matriks C. Dan kita disuruh menampilkan matriks C. Jadi di sini langkah pertama yaitu kita deklarasikan dulu variabel yang kita butuhkan, yaitu variabel X, Y, kemudian ada array A yaitu array 2x2, kemudian array B 2x2. Kemudian di sini kita menuju ke matriks A terlebih dahulu dengan menggunakan dua for. Penggunaan dua for ini yaitu berfungsi sebagai untuk membentuk kolom dan baris. Nah, pada for pertama ini berfungsi untuk membentuk baris, sedangkan for kedua berfungsi untuk membentuk kolom. Kemudian kita akan meminta user memasukkan input daripada nilai matriks A yang ada di soal, sama juga dengan pada perulangan pada matriks B, sama, yaitu ada dua for untuk membentuk kolom dan baris. Oke, jadi untuk operasi matriks C, karena kita diminta untuk menjumlahkan matriks A dan matriks B, maka yang pertama kita lakukan adalah membuat dua for seperti biasa untuk kolom dan baris. Nah, tetapi yang berbeda di sini adalah pada statement for yang kedua terdapat nilai cout array A ditambah dengan array B, dan kita pisahkan dengan spasi. Hasil programnya seperti ini. Kelihatan CMD-nya, Za? CMD-nya nggak kelihatan? Oh ya, sorry. Udah kan? Sudah. Ya, jadi hasilnya akan seperti ini. Pada indeks ke 0 ke 0 yaitu kan matriks baris 1, kolom ke 1. Nah, ini ditambah dengan matriks B kolom ke 1, baris ke 1, sehingga menghasilkan 10. Begitu juga seterusnya. Oke, itu aksesnya masing-masing berarti ya? Iya. Ya, untuk matriks A, matriks B, oke.
Ini Iza berarti dia jadiin ini ya, array 2D ya. Kenapa kok milih pakai array 2 dimensi, nggak 1 dimensi aja, A-nya 1 dimensi, B-nya 1 dimensi gitu? Biar lebih enak aja. Biar lebih enak. Ya. Lebih enak waktu ditambahkan gitu ya. Iya, enggak, maksud saya kan karena dia matriks, jadi saya mikirnya pakai 2 dimensi. Dia pakai 2 dimensi. Iya. Padahal kalau dari soal dianggap kan dia cuma 1 baris itu aja kan? Kan 1 baris, misalnya matriks A-nya cuma apa namanya baris pertama itu doang, jadi dia mirip seperti yang 1D. Matriks B 1 dimensi juga kan, cuma 1 baris doang. Boleh ya, kalau yang lain punya jawaban seperti itu boleh. Yang kayak Iza nih juga menarik sih, maksudnya dia lebih dianggap karena matriks tadi, dia naruhnya di matriksnya masing-masing. Ya, jadi maksudnya di matriks A sesuai dengan indeksnya, berarti dia tetap. Ini berarti Iza udah pindah baris ya, yang 9 sama 8 ini ya? Yang 9 sama 8, Bu? Iya, Bu, pindah. Indeks 1,0. Berarti baris ke-1, kolom ke-0. Iya, udah pindah, Bu. Karena yang 2,2 ini karena kondisi for-nya kan sudah terpenuhi. Jadi ya, barisnya kan pindah. boleh ya. Tapi juga nanti kalau misalnya ada soal, perhatikan lagi kalau misalnya dia tidak mengharuskan menggunakan ini menggunakan array 2D ya, 2 dimensi, berarti boleh pakai yang 1 dimensi aja karena dia sebaris gitu ya, sebaris doang. Tapi karena ada matriksnya tadi ya, berarti dia boleh juga kalau mau pakai yang 2 dimensi. Ini berarti matriksnya 2 kali 2 gitu ya? Iya, Bu. Mungkin berarti. Oke. Sip. Ada pertanyaan dulu yang lain terkait matriks? Oke, yang lain nanti bisa coba soalnya ya untuk latihan kalian juga. Nanti siapa tahu itu akan keluar di UAS. Izin stop share ya, Bu. Terima kasih, Iza. Iya, Bu, sama-sama. Oke. Sudah jam 9.43 nih, harusnya kita udah selesai kuliah, tapi karena kita masih ada post-test, silakan kembali lagi ke berajahnya masing-masing. Post-testnya di sini ini ya. Silakan dibuka post-testnya, passwordnya post-test B semikolon kalau nggak salah. Boleh dicoba. Silakan. Karena ini post-test seperti yang tadi, Ibu minta nyalain kamera 10 menit saja. Soalnya 10, waktunya 10 menit. Ya. 9-nya teori dan maksudnya lebih ke teori dan isian pendek. 2 nomornya itu ada contoh codingan kayak di UTS, silakan dicocokkan ya, di drag and drop atau dipilih ya, tergantung kalian dapatnya soal yang seperti apa. Silakan. Sudah bisa, passwordnya udah mau ya? Yang masuk baru 6. Yang absen baru 6 orang. Yang ada kuliah setelah ini mudah-mudahan nggak telat kuliahnya. Jam berapa? 10.10 tetap mulainya ya? Bu, waktunya, Bu. Waktunya kenapa? Waktu berakhirnya tuh berapa tadi berakhirnya? Kalau jadi tinggal 6 menit, Bu. Oh iya, Bu, ini lagi 6 menit. Bu, kenapa lagi 6 menit waktu saya? Oke, sebentar, Ibu ganti tadi karena Ibu pikir kita 9.40 harusnya udah selesai. Oke, kita ganti.
Oke, di refresh ya. Coba di refresh. Sudah berubah? Berubahkah waktunya? Sudah, Bu. Ya, sudah, Bu. Sip. Permisi, Bu. Passwordnya belum mau, Bu. Gimana? Ratu mau nggak? Belum mau dia, Bu. Belum mau kah? Bu tadi udah coba diketik sama di copy juga, tapi belum mau dia password. Ya, sebentar. Ibu salah password. T-nya 2 kali ternyata. Post test B ya, post test B. Benar nggak? Semikolonnya jangan lupa. B-nya huruf besar. Sudah? Sudah bisa? B-nya huruf besar, Bu. B-nya yang huruf besar, B. Post test B, B-nya huruf besar, semikolon.
Yang sudah submit boleh langsung meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Insya Allah. BTW Holilul tadi udah bisa pretestnya? Sudah, Bu. Udah, syukurlah. Apa masalahnya? Enggak, tentang video function. Oh. Sudah ya, kayaknya udah pada ini attempt semua ini atau terpaksa di-attempt-kan oleh sistem. Kita ketemu lagi minggu depannya insya Allah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.